Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siap. Duduk. Aduh, lagi apa nih, ngopi-ngopi nih? Biasa nongkrong. Iya. Wah, ini tempat apa nih Pak Kades sama ini? Ini tempat buat wisata dan kecil-kecilan, persiapan buat sama main anak-anak. Oh iya. Bagus ini, bagus. Buat wisata ini namanya apa nih? Ini namanya Bumi Perkemahan Lembah Cinta. Oh, Lembah Cinta di Desa Sinangsari. Iya. Sinangsari ini di lokasinya di lembah ya, Iya, di lembah perkebunan teh. Bagus ini. Gimana ini lagi ada kegiatan juga nih? Ini lagi ada kegiatan dari sekolah Nakokak ini buat camping. Oh, dari Pramuka ya. perkemahan ya, bisa sewa di sini ya. Ini bagus, ini perlu dipromosikan juga, ini tempatnya bagus, ini hawanya dingin, enak ya. Ini kebetulan lagi kumpul nih. Kumpul ya. Sore. Pak Sekdes ya, Pak Sekdes, Pak Kades ini Pak Karang Taruna. Ya, Oh, Ketua Karang Taruna. Iya, ini juga kita lagi jalan-jalan aja nih kebetulan di sini ya, Pak Kades. Aduh. Enggak, ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, santai gitu kan. Ngobrol santai. Barangkali kehadiran kami ke sini enggak ganggu nih, enggak ya. Senang, alhamdulillah, itu kehormatan dan bisa main gitu. Syukur ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja ini, kita sering sambang ke masyarakat. Ya, kita berusaha untuk mendekatkan ke masyarakat. Ya, diantaranya seperti ini, saya maunya seperti ini, santai, ngobrol santai gitu kan. Ya, kita kan dari kepolisian ini nggak nutup kemungkinan ya, walaupun kita sudah berupaya pendekatan, berupaya untuk mengayomi, melayani masyarakat di tiap-tiap desa, termasuk ini kunjungan nggak sengaja nih saya kesini nih ya, nggak sengaja, kebetulan Pak Kades semuanya ada. Ya, tentunya dari kepolisian khususnya di wilayah Sukanegara ini, alhamdulillah saya sebagai kapolsek ya berusaha ingin tahu juga, jangan sampai kita terlalu percaya diri juga gitu kan, seolah-olah ini saya sudah sempurna, seolah-olah ini saya sudah paling baik gitu. Saya juga nggak seperti itu. Polisi tentunya ingin masukan, saran dari masyarakat gitu kan, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dari polisi ini gitu Pak Kades gitu ya. Coba Pak Kades kira-kira apa sih, sekali lagi kita juga nggak merasa paling sempurna, nggak merasa paling baik gitu, enggak. Makanya kalau kita sudah merasa terbaik, paling baik ya, nanti ya ujung-ujungnya seolah-olah kita nggak mau terima saran masukan gitu. Pasti kita masih banyak kekurangan gitu kan gitu. Kita makanya mau ngobrol-ngobrol aja nih Pak Kades ini dalam rangka untuk membangun kepolisian lebih bagus gitu kan. Tentunya ada kritik saran masyarakat, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dari kita nih gitu Pak Kades ya, Pak Sekdes ya, Pak Karang Taruna, makasih hadirannya. Kira-kira coba baiknya gimana nih, saya minta masukan saran gitu Pak Kades. Kalau dari saya nih dan ya, selama ini mungkin memang tidak sempurna, atau tadi pasti kelemahan itu ada ya, termasuk dari pihak kepolisian. Tapi saya ini dulu lah, sekarang ini memang kepolisian udah kelihatannya udah bagus menjalankan tugas ya, secara umum kan seperti itu. Iya, makasih. Kalau ini kan, kalau saya membacanya di wilayah Sukanegara aja. Oh iya. Khususnya yang di Desa Sinangsarinya. Dari koordinasi, dari kecepatan pemantauan terhadap permasalahan gitu ya, nggak seperti, berbedalah dengan 5 tahun atau 6 tahun ke belakang, sudah jauh sebetulnya. Kalau berbicara kelemahannya, kekurangan mungkin ya, bukan kelemahan. Jadi kekurangannya itu memang masih ada kesan di masyarakat tuh sama kepolisian tuh agak takut gitu ya, agak takut ketika dia mempunyai masalah yang karena mungkin
kedekatan dengan masyarakat kayak seperti Babin Kantibas itu kedekatannya kan sudah terlihat, adalah ya kehadiran sudah terlihat adanya kedekatan mereka termasuk dalam penanganan. Cuma mungkin itu dan kesan dari kepolisian ini kan memang tidak semua, mungkin ya cuma satu dua lah, intinya kedekatan dengan masyarakatnya yang agak masih kurang. Jadi kesan bahwa kepolisian itu adalah penegak hukumnya ini yang masih yang kesannya masih menjadi melekat gitu. Jadi kalau ada masalah, wah ini pasti indikasinya karena ke hal-hal yang lain ya, seperti itu. Jadi orang itu berusaha kalau berurusan dengan masalah hukum itu seolah-olah sosok yang menakutkan, gitu kan. Jadi itu dari sisi lain polisi seolah-olah itu dipandang stigma masyarakat masih menyeramkan lah gitu ya kali ya. Dari sisi itulah ya. Iya. Tinggal bagaimana menjadi kedekatan dengan personal masyarakatnya, personal masyarakatnya. Ya, utamanya mungkin untuk ujung tombaknya dari Babin Kamtibmas, dari Polsek, masuk di jajaran Polantas lah, jajaran yang ngurus lalu lintas juga ya. Iya. Itu penegakan hukum lah ya, penegakan hukum terutama ya. Iya, makasih masukannya di Pak Kades. Memang gini Pak Kades, kami berusaha mendekatkan diri terhadap masyarakat sebagai pengayom, pelayan masyarakat. Tentunya berusaha ini mendekatkan diri terhadap masyarakat. Cuman memang dari sisi lain ya kadang-kadang betul sekali Pak Kades tadi mengucapkan menyampaikan bahwa polisi bagi orang yang belum mengenal begitu dekat dengan polisi masih sebagai sosok yang menakutkan, karena polisi punya kewenangan terkait dengan penegakan hukum kan gitu ya. Ya memang masyarakat masih punya stigma seperti itu, karena bagi masyarakat awam polisi itu tugasnya menangkap, terus menindak, menahan kan gitu ya. Gitu. Mungkin bagi masyarakat awam dilihat dari satu sisi itu yang seolah polisi itu sosok menakutkan. Padahal kami dalam upaya-upaya penegakan hukum itu juga dari sisi lain, tinjauan lain, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat juga, untuk melayani masyarakat juga. Bahkan dari sisi lain, katakanlah masyarakat yang melaporkan hak-haknya merasa tertindas, otomatis melaporkan ke kepolisian kan, otomatis kan kita berupaya melakukan tindakan hukum kan. Nah, dari sisi tindakan hukum ini sebenarnya kita juga dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat sebenarnya gitu, bukan dalam artian menindak tanpa dasar. Tapi kalau kita tidak menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat, kita tidak melakukan upaya penindakan hukum, justru itu kita dikatakan sebagai pembiaran, kita tidak melindungi masyarakat lagi kan gitu. Ayo, Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi ini harus disosialisasikan. Iya betul. Ya, sosialisasikan, makanya peran Babin Kamtibmas ini harus betul-betul berperan di tengah-tengah masyarakat, mengedukasi masyarakat hal yang seperti itu. Mungkin itu, dan ya sepertinya kan ketika berurusan dengan kepolisian, satu pihak biasanya dia menuntut bahwa ketika masuk ke kepolisian itu pasti harus ditahan. Jadi mereka tidak paham bahwa di tempat kepolisian itu juga ada sisi musyawarah. Mungkin itu yang memang yang menakutkan ya. Menyeramkan. Betul. Nah, ini justru ini betul, ini masukan yang bagus, justru dengan kepolisian sekarang ini ya selalu diupayakan mengedepankan restorasi justice ya. Jadi penyelesaian di luar peradilan. Ini justru kita berusaha seperti itu sekarang. Jadi jangan khawatir kepada masyarakat. Kalau ada sesuatu permasalahan, yuk kita selesaikan atau kita sampaikan ke kepolisian. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjembatani semua permasalahan. Tidak semua permasalahan itu harus ke jalur hukum. Ya, justru kita kedepankan dulu restoratif justice dulu. Ya, itu sehingga bahwa keadilan akan tercapai yang benar-benar
adil itu di situ. Asas musyawarah lah kalau masyarakat bilang. Karena dengan asas musyawarah itu masyarakat betul-betul keadilan tercapai. Karena namanya musyawarah pasti di situ tidak ada paksaan. Kalau orang semua tidak merasa terpaksa berarti sudah adil tuh, ya kan? Tidak yang dipaksa dia, gitu. Barangkali gitu mungkin Pak Karangtaruna dari sisi kepemudaan ini terkait dengan kepolisian nih gimana ini? Tadi pertama dan betul pada hari ini memang sangat bangga sekali. Kebetulan kita lagi nongkrong kemarin datang berkesempatan nih memang bagi kami selaku pemuda di Sinangsari. Betul kata Pak Kades tadi bahwa image beberapa tahun ke belakang itu lain hal ceritanya ketika masyarakat atau sekalipun pemuda ketemu dengan pihak kepolisian ada kecanggungan ataupun merasa takut. Tapi ya mohon maaf bukan membanggakan mungkin di depan komandan sendiri gitu ya. Tapi untuk di wilayah Sinangsari sendiri saya selaku tokoh pemuda memang kedekatan dengan masyarakat ternyata semakin dekat itu kesini semakin dekat. Ada masyarakat ternyata tidak sambung lagi mungkin dengan pihak kepolisian, mungkin itu satu kebanggaan dan tentunya bagi pemuda memang sekarang kan bisa dilihat bahwa dengan seringnya komandan dan juga Babin Kaptimas hadir di wilayah Sinangsari ternyata membawa efek yang positif juga bagi teman-teman di kalangan pemuda. Nggak ada lagi sekarang kan di jalan ada yang mabuk-mabukan atau sekalipun judi gitu, nggak ada sekarang. Kalau dulu kan entah ya kesalahan siapa, cuma ada kerenggangan dulu gitu antara ya kepolisian dan juga masyarakat, sehingga mungkin seperti itu. Itu satu kebanggaan dan memang betul kata Pak Kades yang diharapkan untuk kedepannya mungkin karena masyarakat ini memang walaupun sekarang sudah agak dekat nih dengan kepolisian, tapi tidak sedikit di masyarakat di wilayah khususnya di Sinangsari ternyata masih ada yang masih beranggapan ketika datangnya polisi ke wilayah itu ada apa nih gitu. ada kejadian apa gitu kan. Walaupun kan sebatas silaturahmi atau sebagainya. Betul. Dan mungkin ya kedepannya berharap ya lebih lebih ingin dekat lagi kayak satu kebanggaan dan satu ketika bahwa komandan kami undang ke acara peringatan Hari Besar Islam itu masyarakat mengacungkan jempol dan bahkan satu kebanggaan bahwa katanya seorang Kapolsek datang ke acara di wilayah terpelosok gitu. Jarang-jarang kan? Itu baru pertama kali. Itu kayaknya kalau dari tokoh pemuda mungkin tidak lebih yang disampaikan sama Pak Kapolsek. Baik, makasih atas masukannya. Ini dari pemuda saya juga insya Allah sudah mewakili ya. Jadi memang betul. Jadi ini tugas kami ya. Berarti itu kelemahan kami ya, kurangnya mungkin sosialisasinya. Masih perlu adanya pendekatan lebih intens kepada masyarakat ya. Namun demikian ucapkan terima kasih ya, masyarakat sudah sedikit menilai, memberikan apresiasi yang begitu bagus kepada kami. Namun kami juga tidak berbangga diri itu. Tadi kelemahan kami masih ada. Berarti kami masih harus intens lagi dekat-dekat terhadap masyarakat kan gitu kan. Karena masih ada sebagian masyarakat yang memandang polisi itu sosok yang menakutkan dan sebagainya. Ini berarti kurangnya sosialisasi ya kan gitu kan. Walaupun sebenarnya di medsos itu sudah paham lah masyarakat kan, tetapi dengan kehadiran kami secara fisik mereka tuh tetap masih ada perasaan seperti itu ya. Ini tentunya PR buat kita ya, sehingga insya Allah petugas Babin kami termasuk saya sendiri selaku Kapolsek berusaha langsung turun ke masyarakat ya gitu. Ini memang kesempatan baik ya untuk kami bisa turun ke masyarakat dalam event-event acara. Makanya ini Pak Kades, ini perlu adanya sinergitas kembali di ya, bahwa setiap ada event-event kumpul-kumpul masyarakat tolong kasih tahu kami ya, sehingga kami bisa menyampaikan sosialisasi terkait dengan masalah hukum dan sebagainya, biar masyarakat itu dengan kami ini tidak ada jarak lagi gitu ya. Gitu ya. Makasih. Barangkali gitu Pak Sedes ada masukan ini buat kita aja nih, buat sekali lagi bukan kita berbangga diri, bukan kita merasa sempurna gitu kan. Justru saya ingin
ada yang masukan seperti ini. Makasih Pak Karang Taruna. Pak Sekdes gimana Pak Sekdes? Sama sih sebenarnya hal yang sudah diungkapkan sama Pak Kades juga Pak Ketua Karang Taruna. Kepolisian ya khususnya Polsek Sukanagara untuk saat ini ya memang benar betul-betul beda dari yang 5 tahun ke belakang. Contohnya di ketertiban dan ketertiban lingkungan ya. Semacam patroli di lingkungan itu kan kalau yang dulu-dulu itu biasanya jarang-jarang sekali. Kalau sekarang kan dari 1 minggu itu kayaknya hampir full tiap malam ya, ada lah ya, ada patroli. Ada insyaallah ya. Jadi ya itulah masyarakat tuh sudah mulai merasa dekat gitu sama terutama sama itu dan termasuk karena adanya patroli mungkin ya. Jadi ada semacam ketenangan di masyarakat itu. Jadi ketika dengar mobil patroli John ada perasaan lebih nyaman kalau sekarang kan ya. Nyaman ya. Iya. dulu mah beda kan, ada patroli kayak polisi. Kalau sekarang ya patroli. Jadi merasa lebih tenang mereka ketika hadir mobil patroli di desa itu. Ya, justru itulah kami ingin seperti itu. Makanya saya tugaskan juga ke para babin semuanya agar selalu memantau desa, selalu berdekatan dengan masyarakat. Ya, tujuannya itu seperti tadi sampaikan, tujuan kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu kan gitu. Mudah-mudahan itulah masyarakat semakin dekat dengan kita, bahwa kehadiran polisi itu tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman. Ya, itu sih ya. Itu makasih. Jadi kalau toh masih ada segelintir masyarakat yang masih punya, karena itu tugas kami ini tantangan bagi kami ya, ke depan harus lebih intens, lebih dekat lagi ya. Saya ucapkan terima kasih, ini udah masukan saran yang bagus yang untuk membangun kami kepolisian, dan saya mohon masyarakat nih ya, Pak Kades terutama sebagai corong terdepan, Pak Karang Taruna ini sebagai pemuda juga, Pak Sekdes tolong sampaikan. Jadi kalau ada apa-apa keluhan masyarakat, jangan canggung-canggung ya ke kita ya. Jangan canggung-canggung, nggak perlu takut-takut. Bahkan kami sudah memaparkan, memasang setiap penjuru-penjuru di tempat-tempat ramai, kami pasang itu nomor-nomor telepon itu ya, nomor telepon Pak Kapolres, nomor telepon pelayanan, nomor telepon kami Kapolsek, semua kanit. Jadi kalau ada apa-apa silakan dihubungi. Jadi masa itu telepon itu terbuka, ada keluhan masyarakat atau apa, silakan 1x24 jam itu bisa menghubungi kami gitu ya. Kami udah pasang-pasang kan udah kan ya, bisa dihubungi ya gitu. Baik itu ya Pak Kades, makasih nih ya masukannya. Aduh udah ngerepotin ya, lagi nongkrong. Alhamdulillah kedatangan ini silaturahmi. Ya, baik itu aja Pak Kades. Saya juga nggak lama ini mau kunjung ke desa lain. Ya, siap. Kasih Pak Kades ya. Siap. Ya, Kades ya. Ya, siap. Ya.